Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas di bab kedua, etika bisnis internasional. Yang bahasan kita pada hari ini adalah mengenai etika dalam pengertian perilaku etis dan etika bisnis. Berikutnya penentu perilaku etis, dilema etika, masalah-masalah etika, etika antar budaya dalam konteks internasional, dan menjaga perilaku etis lintas budaya, kemudian tanggung jawab sosial perusahaan, pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility), menjaga kepatuhan dan dimensi informal tanggung jawab sosial. Pertama, membahas tentang definisi etika. Menurut Sehil, prinsip-prinsip yang dipahami mengenai benar atau salah, di mana prinsip tersebut mengatur tata cara seseorang atau organisasi atau anggota organisasi di dalam bertindak di dalam sebuah institusi organisasi. Contoh etika dokter, etika konsultan bisnis keluarga, etika datang ke kantor orang lain. Menurut Griffin dan Pastey, definisi etika adalah suatu pendapat atau hal yang dipercaya seseorang tentang benar tidaknya suatu perilaku atau tindakan. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang diterima pada umumnya di satu tempat tertentu. Ini menurut Griffin dan Pastey. Etika bisnis, prinsip-prinsip dalam suatu perusahaan yang mengatur tata cara. Prinsip-prinsip suatu perusahaan yang mengatur tata cara tindakan baik atau buruk seluruh anggota organisasi bisnis. Ini adalah prinsip yang diakui oleh sebuah organisasi di dalam mengatur, bertindak, berbuat baik ataupun buruk. Ini yang dipahami oleh prinsip yang dipakai oleh suatu perusahaan. Ini adalah etika bisnis, yang artinya satu strategi yang etis adalah yang tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah disepakati. Jadi ada kesepakatan mengenai sebuah prinsip tata cara tindakan buruk, baik atau buruknya. Ini disepakati oleh anggota organisasi atau kelompok. Hal-hal yang menentukan perilaku etis, artinya perilaku itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama adalah etika pribadi. Pribadi seseorang akan berpengaruh terhadap etis atau tidaknya dalam setiap perilaku. Kemudian ada proses pengambilan keputusan, kepemimpinan, target kinerja yang tidak sesuai realitas, budaya organisasi. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi perilaku etis atau tidak etis dilatar belakangi oleh faktornya adalah ada 5 hal faktor ini yang dibahas berikut. Penentu perilaku etis, yang pertama tadi adalah etika pribadi dari orang tua, sekolah, lingkungan, agama, media. Artinya latar belakang pribadi ini dipengaruhi dari orang tuanya, lingkungan sekolah, lingkungan, agama, dan media. Agama seseorang akan berpengaruh terhadap etika seseorang. Budaya organisasi, nilai dan norma yang berlaku dan dijalankan karyawan satu organisasi. Nilai dan norma yang berlaku dijalankan karyawan suatu organisasi. Target kinerja yang tidak sesuai dengan realitas. Contoh, target dari parent company ke subsidiary seperti pengiriman pada saat hari raya. Target-target yang dikehendaki oleh perusahaan induknya. Penentu perilaku berikutnya adalah proses pengambilan keputusan. Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan organisasi harus mempertanyakan apakah tindakan ini etis atau tidak. Jadi setiap kebijakan yang dibuat oleh organisasi, apakah tindakan, tujuan yang itu adalah sesuai dengan etika yang berjalan di masyarakat atau tidak, atau dengan pemerintah dan sebagainya. Kemudian perilaku berikutnya adalah kepemimpinan.
Jadi kepemimpinan seseorang dipimpin oleh siapa dia, ini akan berpengaruh terhadap etika seseorang. Kepemimpinan harus mempunyai sikap perilaku etis yang menjadi panutan contoh bagi anak buahnya. Ini tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu juga akan mempengaruhi terhadap perilaku seseorang, siapa yang memimpin. Berikutnya adalah dilema etika. Jadi perilaku itu etis, tetapi ada dilema. Ini kalau dijalankan tetapi ada sesuatu hal yang jadinya tidak baik juga. Walaupun ini etis, contoh dilema itu walaupun ini etis, tetapi akan berdampak juga tidak baik juga, seperti itu. Nah, ini etika. Dilema etika, suatu situasi di mana secara etis tak ada alternatif yang dapat diterima. Misalkan seseorang tidak misalkan ini dilema itu seperti ini. Misalkan orang Islam itu babi itu haram. Tapi kalau misalkan kita di tengah hutan nggak ada makanan, nggak ada apa-apa, tapi kalau kita nggak makan, jadinya nanti malah mati. Tetapi di situ adanya babi, ya. Maka ini dilema. Ini halal, ini tapi kalau nggak makan juga mati. Tapi kalau ini makan, ini haram juga. Ini ada satu dilema, contoh-contoh dilema seperti itu. Munculnya dilema dan berbagai masalah etika internasional berakar dari perbedaan sistem politik, hukum, kemajuan ekonomi, serta budaya antar bangsa. Sistem politik. Kadang-kadang seseorang itu perusahaan mau investasi di suatu tempat, itu di situ menguntungkan, tetapi secara politik di situ tidak pejabat pemerintahannya tidak fair. Kalau kita mau masuk ke situ mau tidak mau harus pakai pelicin atau sebagainya. Ini kan dilema, mau masuk untung besar, tetapi kalau kita mau masuk mau tidak mau harus lewati hal-hal seperti itu. Hukum juga, kemajuan ekonomi serta budaya antar bangsa yang kadang-kadang budayanya berbeda-beda, budaya antar bangsa. Kemajuan ekonomi juga gitu akan menjadikan hal-hal yang kadang-kadang itu tidak baik. Hal-hal tertentu itu baik, tetapi hal-hal tertentu itu tidak baik. Seseorang manajer harus mampu mencari solusi yang dapat diterima. Seseorang manajer harus mampu mencari solusi yang dapat diterima oleh orang lain, oleh bawahan, oleh masyarakat, oleh pimpinan. Contohnya ya, manajer itu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan, sementara karyawan juga menghendaki mereka dapatkan gaji yang tinggi. Untuk dapat untung besar, logikanya menekan tenaga kerja. Demikian juga kalau karyawan mau dapatkan gaji tinggi, logikanya dia harus mendapatkan gaji tinggi. Ini kan jadinya dilema untuk seperti itu. Maka seorang manajer, si pengambil keputusan, harus mencari solusi jalan keluar yang bisa diterima oleh pemilik maupun oleh karyawan. Berbagai isu-isu etika tentang bisnis internasional, penerapan peraturan ketenaga kerjaan. Jadi ada aturan-aturan di dalam bisnis internasional, itu ada aturan-aturan tentang besaran gaji, lama kerja per hari, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terjadi seperti ini, yang terjadi adalah tentang peraturan tenaga kerja di mana negara asal setempat atau setengah. Hak asasi General Motor di Afrika Selatan 1980 menganut Sullivan Principle, prinsip-prinsip persamaan, dan mempromosikan penghapusan apartheid. 10 tahun kemudian MNC, Exxon, GM, Kodak, IBM, Xerox rame-rame menarik diri dari Afrika Selatan karena apartheid masih berlaku tahun 1994. Apartheid baru terhapus setelah Amerika juga menjatuhkan sanksi ekonomi embargo. Lingkungan hak asasi, Shell di Nigeria menyebabkan polusi. Ini adalah
perilaku yang tentang etika itu, tetapi itu jadi isu tentang hak asasi manusia, tentang lingkungan. Contohnya adalah perusahaan sel di negeri yang menyebabkan polusi dan tidak membantu kesejahteraan rakyat setempat di negeri itu. Ketika di demo, sel menyewa Nigeria Mobile Police Forces yang membantai hingga 80.000 suku Ogani menderita di 27 desa. Ini adalah isu-isu tentang etika perusahaan di berbagai negara. Berikutnya adalah korupsi, isu-isu tentang korupsi di negara, di perusahaan-perusahaan bergerak di internasional. Untuk mencegah korupsi di berbagai negara, anggota OECD Organization for Economic Cooperation Development tahun 1999 memberlakukan Convention on Combating Bribery for Foreign Public Official in International Business Transaction. Menyogok pegawai negeri merupakan tindakan kriminal oleh OECD. Membuat prinsip seperti itu. Kemudian kewajiban moral MNC menjaga hubungan dengan pemerintah, membela masyarakat setempat. Tentang etika budaya dalam konteks internasional. Yang pertama, bagaimana suatu organisasi memperlakukan karyawannya. Bagaimana suatu organisasi memperlakukan karyawannya. Ini etika antar budaya dalam konteks internasional. Yang pertama, bagaimana suatu organisasi memperlakukan karyawannya. Jadi budaya dalam konteks internasional. Organisasi memperlakukan karyanya, perlakuan yang sama di antara seluruh karyawan, seluruh staf, seluruh orang-orang yang terlibat di situ. Walaupun berbagai bangsa, berbagai negara, berbagai suku, berbagai agama, ini kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, dalam penerimaan gaji, pengupahan, promosi, penggajian sama sesuai standar yang berlaku untuk semuanya. Tentang aturan pelakuan ini kesempatannya sama. Berikutnya yang B, bagaimana kalian bersikap terhadap organisasi. Ya, sekali lagi karyawan bersikap terhadap organisasi. Terjadinya misalkan adanya konflik-konflik kepentingan antara karyawan, antar manajemen, antar pemilih, antar masyarakat, seperti itu. Menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan ini misalkan perlakuan yang tidak berlaku. Ini adalah misalkan perlakuan yang tidak sama. Ini terjadi isunya, etikanya di sini. Contoh di Brasil, Aventancio. Walau ahli tidak akan pernah naik jabatan karena mereka dari kelas tertentu. Ini terjadinya pelanggaran etika karena perbedaan ras, perbedaan suku, diskriminasi ini terjadi di Brasil. Digaji di bawah standar tetap mau kerja daripada menganggur. Konflik kepentingan, tidak dibenarkannya menerima pemberian dari supplier. Namun di Jepang, hal ini justru tradisi sebagai apresiasi loyalitas perusahaan. Jadi ini terjadi perbedaan budaya. Di negara yang lain baik, tapi di tempat lain juga itu dianggap suatu hal yang tidak baik. Memberi kepada supplier. Jadi di negara tertentu itu dianggap suatu hal yang baik, di negara lain dianggapnya juga tidak baik. Ini. Kemudian di RRC, sistem akuntansi namanya, saling menolong, kejujuran karyawan dalam memakai telepon di perusahaan untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Ini adalah terjadinya kejujuran. Ini di sini ada kejujuran tentang sikap karyawan terhadap perusahaan tadi. Etika budaya dalam konteks internasional tadi. Yang berikutnya adalah yang C, bagaimana karyawan dan perusahaan memperlakukan stakeholder dari seluruh
pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, dealer, serikat pekerja, semuanya harus mempertimbangkan dari kepentingan di semua pihak, dari semua pemilik, dari stakeholder. Pfizer diprotes karena mematok harga yang cukup mahal untuk obat AIDS yang sangat dibutuhkan di Afrika. Padahal perusahaan tersebut keuntungannya sangat besar. Ini yang terjadi di dalam kasusnya adalah karena harus bertanggung jawab terhadap stakeholder. Stakeholder ini pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, dealer, serikat pekerja. Cara pemasaran dan promosi ini harus juga sesuai dengan etika. Cara pemasaran dan promosi produk makanan dengan promosi dengan rokok kan beda juga. Minuman keras juga akan berbeda. Keterbukaan pelaporan keuangan. Keterbukaan pelaporan keuangan ini keterbukaan kepada semua stakeholdernya. Pemesanan dan pembelian ini bagi pelanggan, pengiriman, tawar menawar dalam bernegosiasi. Selanjutnya budaya organisasi yang menempatkan keutamaan nilai dan etika, yaitu perlu menyusun kode etik perusahaan. Budaya organisasi menempatkan nilai, jadi mereka lebih mengutamakan, budaya organisasi itu lebih menentukan nilai value dari sebuah organisasi, kemudian etika yang diterima oleh perusahaan itu. Maka disusun. Memastikan pimpinan yang beretika dan konsisten. Jadi pimpinan ini sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai figur, memberikan contoh yang perilaku yang etis dan konsisten. Konsisten itu apapun keadaannya tetap dia akan konsisten berperilaku dalam yang etis karena dia sebagai seorang pimpinan, dia memberi contoh. Proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dimensi etika terhadap stakeholder. Proses pengambilan keputusan mempertimbangkan dimensi etika terhadap stakeholder, etika terhadap pelanggan, kepada karyawan, kepada pemilik. Ini manajer harus mempertimbangkan dia membuat keputusan, bertanggung jawab terhadap stakeholder, membangun keberanian moral, berani menolak bila tidak etis. Ini dibangun oleh budaya itu. Menjaga perilaku etis lintas batas. Menjaga perilaku etis lintas batas. Adanya petunjuk tertulis dan seperangkat kode etik. Misalnya Toyota, Siemens, Johnson, Nissan, Daewoo, Howet. Dalam menjaga perilaku etis di lintas batas. Pelatihan etika, misalnya jika akan ada pindah tugas selain daerah ke negara lain, maka sebelum perusahaan itu menempatkan seorang karyawan di negara lain, maka sebelumnya harus ada pelatihan menjelaskan kepada calon pegawai yang ditempatkan di negara asing, di negara yang dia mau tuju, maka di situ ada pendidikan dari pihak perusahaan untuk menjelaskan tentang etika yang berjalan di negara yang dia rencana ditempatkan di situ. Apa yang dianggap baik di sebuah negara, apa yang tidak dianggap tidak baik di sebuah negara, tentang hal-hal yang baik dan tidak buruk. Yang buruk itu dijelaskan kepada calon pegawai, calon karyawan yang akan ditempatkan di negara itu, tentang kondisi tempat kerja yang dia akan tempati, tentang masyarakatnya, makanannya, budayanya, perilakunya, di norma-norma yang berjalan di masyarakat di situ, di perusahaan di situ juga dijelaskan, sehingga pegawai ekspatriat, pegawai asing yang ditempatkan di negara lain tadi, dia akan bisa menyesuaikan, tidak menjadikan masalah baru di tempat itu, dan dia sendiri juga bisa menyesuaikan, bisa bersosialisasi dengan di mana dia bisa bekerja dengan baik di tempat yang di negara di mana dia ditempatkan. Praktek keseharian dalam organisasi dan budaya organisasi ini ya, untuk menjaga perilaku etis tadi adalah praktek harian dalam organisasi dan budaya-budaya organisasi. Tanggung jawab sosial CSR tadi, corporate social responsibility, kewajiban-kewajiban yang perlu ditindaklanjuti dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat. Jadi kewajiban perusahaan terhadap terhadap masyarakat, bagaimana
perusahaan ini punya berbuat, berperilaku, bertindak ini dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat. Jadi ada tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Perusahaan bisnis internasional juga seperti itu. Perusahaan punya tanggung jawab terhadap pelanggan. Diberi harga yang layak, yang pantas, kualitas yang bagus, tidak menipu, kemudian dia fair. Kalau kualitasnya bagus dia jual dengan kalau harganya mahal dia memberikan kualitas yang bagus, layanan yang bagus kepada karyawan, sesuai diberi penggajian sesuai dengan tingkat pengorbanan kinerja karyawan. Ini adalah satu tanggung jawab perusahaan, menghargai pekerjaan karyawan sesuai dengan kinerja yang investor. Perusahaan juga punya tanggung jawab terhadap pemilik perusahaan, para investor, bagaimana juga mereka mengharapkan daripada pengembalian yang layak dari investasi yang dilakukan oleh para investor. Berikutnya adalah tanggung jawab berikutnya kepada lingkungan, penggunaan bahan yang bisa didaur ulang supaya tidak merusak lingkungan hidup, kemudian merusak alam dan sebagainya, pencemaran lingkungan, pencemaran udara, suara, limbah-limbah harus diminimalkan dampaknya, daur ulang dan sebagainya. Kemudian berikutnya tanggung jawab berikutnya kesejahteraan sosial pada umumnya. Perusahaan membantu masyarakat pada umumnya, yaitu misalkan membangun sekolah, memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberikan museum, klub-klub olahraga dia bangun, menyediakan pada masyarakat untuk lapangan, untuk membantu fasilitas olahraga, tempat hiburan, menyediakan air minum bagi masyarakat. Ini ada satu tanggung jawab yang sebagai CSR-nya sebuah perusahaan, bertanggung jawab kepada para stakeholder. Slide berikutnya pendekatan tanggung jawab sosial. Ini ada satu grafik. Jadi ini adalah kurang, semakin kalau ini ke kiri berarti kurang, perusahaan tanggung jawabnya semakin rendah. Kalau semakin ke sana berarti tanggung jawabnya mereka memiliki CSR yang tinggi kepada stakeholder. Jadi grafiknya di sini meliputi ada obstructionist stance, nanti akan dijelaskan di bawah, kemudian defensive stance, kemudian accommodated inventive stance, kemudian proactive stance. Yang kita bisa jelaskan di sini opportunity obstruction tadi, yaitu tidak mengakui, menghindari, cenderung kalau semakin ke arah ke sini tidak perusahaan tentang tanggung jawab sosialnya tidak mengakui, menghindari, menerima tanggung jawab seadanya kepada stakeholder tadi. Contohnya Nestle dan Danone mengiklankan susu formula pengganti ASI. Ini kan nggak baik, susu ASI tidak bisa digantikan dengan susu apapun, yang terbaik tetap ASI. Tetapi dia mengiklankan sebagai pengganti ASI. Ini hal yang tidak baik. Iklan seperti ini iklan yang tidak baik, artinya tidak bertanggung jawab kepada calon pelanggannya maupun kepada lingkungannya. Kemudian berbuat D adalah defensif tadi, berbuat sebatas yang legal saja, tidak lebih dari itu. Jadi sesuai dengan aturan gitu aja dia ikuti aturannya. Karena accommodative stance, berbuat lebih terhadap masyarakat, lembaga yang dipilih dan menguntungkan perusahaan. Dia akan berusaha berbuat lebih dari apa yang sekedar ditentukan. Kemudian proaktif, misalnya membuat pusat kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu. Ini jadi perusahaan berusaha mencari apa yang dia bisa berikan kepada stakeholder. Dia akan berusaha mencari, proaktif. Menjaga kepatuhan hukum bisnis internasional harus berusaha untuk menjaga kepatuhan terhadap tuntutan hukum. Pertama, mengikuti peraturan regional, nasional, dan internasional. Etika kode of conduct dipatuhi karyawan dan perusahaan. Pemberian filantropik, penyumbang hibah untuk sosial. Contoh merek
penyumbang Maxen di 33 negara menolong menghindari kebutaan akibat gigitan serangga di sekitar sungai. Ini tanggung jawab dia berusaha untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan, merasa dia punya tanggung jawab. Dimensi informal tanggung jawab sosial, pertama kepemimpinan dan budaya perusahaan. Misalkan Johnson & Johnson menarik produk Tylenol yang terpapar racun, padahal bisa saja didiamkan karena pelanggan tidak tahu. Jadi dia merasa ini hal yang tidak baik, maka walaupun pelanggan itu tidak tahu, tetap dia akan menarik produk-produknya itu. Oleh Wesseloving membocorkan rahasia perusahaan, misalkan Enron 2001 dilaporkan oleh perusahaannya sendiri. Ini dimensi tentang tanggung jawab. Pendekatan sosial filosofis etika oleh Stroman, sebutan ini dikemukakan oleh para akademisi etika bisnis untuk memperlihatkan kerangka pengambilan keputusan yang kurang pantas. Oleh Vermont Dietrich, satu-satunya kewajiban sosial suatu bisnis adalah meningkatkan keuntungan, asalkan bisnis bertindak sesuai peraturan hukum yang berlaku. Ini Friedman. Ujung-ujungnya, walaupun dia meningkatkan aktivitas, kemudian dia CSR tadi dijalankan dengan baik, tapi ujung yang utama adalah meningkatkan keuntungan bagi siapa? Bagi pemilik stakeholder, bagi pemilik perusahaan. Culture relatif, seseorang harus menyesuaikan atau menerapkan etika budaya di mana ia menjalankan bisnisnya. Harus menyesuaikan, menerapkan etika budaya di mana ia menjalankan bisnisnya oleh pendekatan kultural budaya. Pendekatan filosofi etika oleh Stroman lanjutan adalah Ritos Moralis, penerapan etika negara asal perusahaan di negara lain tempatnya berbisnis. Yang berikut adalah naif immoralis. Jika seorang manajer MNC multinational corporation melihat perusahaan-perusahaan dari negara lain tidak mengikuti norma atau etika di negara tempat berbisnis, dia juga melakukan hal yang sama. Ini sana pendekatan filosofis naif immoral. Walaupun itu di situ tidak baik, dia perusahaan lain melakukan hal yang nggak baik, maka perusahaan ini juga ikut-ikut yang tidak baik. Ini sebenarnya pendekatan naif immoralis. Pendekatan filosofi etika yaitu utilitarian dan Kantian, pendekatan yang sesuai dengan etika. Utilitarian etis, nilai norma suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensi yang diperoleh, dan keputusan terbaik adalah menghasilkan barang jasa terbaik untuk masyarakat luas. Yang terbaik kepada memberikan jasa layanan yang terbaik kepada masyarakat luas. Aliran utilitarianisme yaitu maksimisasi barang, memaksimalkan barang, memaksimalkan, biasanya barang itu keuntungannya, produknya dimaksimalkan, meminimalkan kerugian, di situ minimalkan biaya diminimalkan, tetapi kalau untung maksimal, meminimalkan semua biaya beban. Kalau itu biaya diminimalkan. Tetapi belum memikirkan keadilan untuk kelompok minoritas. Kantian etis, seseorang harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan semata-mata cara untuk mencapai tujuan orang lain. Pendekatan filosofis etika utilitarian dan Kantian lanjutan yaitu right theories. Manusia memiliki hak dasar dan kemudahan, privilege yang melampaui batas dan budaya antar bangsa. Perlu membangun standar etika minim. Jadi dia pendekatan filosofis itu dari melihat hak dasar yang dimiliki oleh seseorang, hak asasi tentang seseorang, dan tentang itu adalah hak pribadi seseorang. Justice theory, pencapaian distribusi barang dan jasa yang adil. Ketidakadilan masih diperbolehkan apabila menguntungkan semua pihak. Keadilan masih diperbolehkan, ketidakadilan masih diperbolehkan apabila menguntungkan semua pihak. Ini justice theory.
Ini kurang lebihnya, nanti soalnya bisa online.